Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqala Allah ta'ala, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini kita semua diberikan kesehatan lahir batin, iman yang kuat, Islam yang terus melekat. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing dalam hidup kita ini dengan hidayah dari Allah sampai dengan kita mati besok, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita hidupkan sunnahnya, kita ikuti petunjuknya, kita contoh suri teladannya, dan kita terus senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi adalah umat-umat terbaik yang senantiasa kelak dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ihwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai apa yang kita mau bahas malam hari ini, terlebih dahulu lebih afdol tentunya kita mohon bimbingan Allah dalam setiap ucapan dan juga dalam setiap kegiatan kita malam hari ini. Walaupun hanya lewat live streaming seperti ini, tetapi tetap saja kita membutuhkan segala sesuatunya izin dan juga bimbingan dari Allah. Maka kita sama-sama lafadzkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini adalah mu'alaf jangan padamkan cahayamu. Nah, ya. Yang dimaksud cahaya ini cahaya apa kan gitu. Nah, ini yang menarik akan kita bahas. Jadi ikhwafillah, kita tahu bahwa perkembangan mu'alaf ya saat ini memang begitu pesat dan luar biasa. Kita lihatlah di medsos-medsos ya. Banyak bermunculan mu'alaf-mu'alaf yang cerdas, yang intelek ya, yang mencerahkan, yang bisa kemudian menjadi wasilah hidayah, ini yang pentingnya bagi orang-orang yang belum ya, mau menerima Islam awalnya. Sehingga banyak kemudian dari saudara-saudara kita yang non-muslim setelah melihat bagaimana testimoni para mu'alaf, bagaimana kemudian dakwah yang dilakukan oleh para mu'alaf yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak ya si mu'alaf tersebut. Nah, tentu ini menjadi satu kabar gembira buat kita dan wajib kita syukuri. Karena apa? Karena memang perkembangan zaman, wabil khusus perkembangan digitalisasi, era digital ya 5.0 seperti sekarang ini, tidak bisa kita pungkiri membawa dua dampak ya. Ada dampak yang positif, tentu saja ada juga dampak yang negatif ya. Namun kita singkirkan dulu yang aspek dampak negatifnya. Ya, dampak positifnya itu antara lain keterbukaan, transparansi, informasi itu begitu luar biasa. Siapapun bisa mengakses informasi tentang apapun ya dalam kehidupan ini, termasuk mengenai agama. Ya, orang yang Kristen bisa mengakses informasi secara detail dan lengkap tentang apa yang mau dia ketahui tentang Islam. Ya, begitu juga yang Muslim
juga memiliki akses langsung ya dengan mudah kan ini ya, dengan murah, dan dia hanya perlu membuka matanya saja kan gitu ya. Hanya perlu jarinya saja. Karena sudah ada semua di HP ini ya. Tinggal klik di Google apa yang dia mau tahu tentang Kristen, semua muncul itu ya datanya. Mau tahu tentang sejarah Kristen, ya sejarah Kristen tinggal ketik muncul datanya. Mau tahu tentang apa namanya siapa itu Yesus yang disembah sebagai Tuhan oleh orang Kristen, muncul. Mau tahu tentang apa namanya itu aliran-aliran Kristen, muncul semuanya ya. Mau tahu tentang sejarah gereja, muncul semua. Mau tahu tentang misalnya bagaimana metode penulisan Alkitab, semua ada. Jadi kita sekarang itu nggak perlu lagi ke perpustakaan seperti zaman dulu ya. Nggak perlu lagi harus ke Gramedia mencari buku-buku gitu, atau ke toko-toko buku yang lain, karena sekarang semuanya sudah ada di layar HP kita ini ya. Mau tahu informasi apa, tinggal klik saja ya. Mbah Google sudah menyiapkan informasi itu dengan detail ya. Apapun yang kita minta ada. Nah, oleh karenanya ketika dulu ya misalnya ya, sebelum era digitalisasi ini apa namanya dimulai, orang begitu dengan mudahnya membuat framing-framing yang menyudutkan agama tertentu ya, misalnya Islam gitu ya. Islam itu teroris lah, Islam itu radikal lah, Islam itu intoleran lah. Ya memang masih ada sekarang yang seperti itu, tapi itu udah nggak laku. Kenapa? Orang menuduh Islam itu teroris. Ya, maka nanti orang akan nyari tahu siapa sih yang bikin tuduhan ini kan. Tuduhan ini dari mana sih sumbernya? Orang udah tahu. Oh, kenapa orang ini kok membuat tuduhan seperti ini? Tujuannya apa sih? Semua orang udah tahu ada semua. Ya. Sehingga kemudian nggak bisa sekarang itu apa nama itu orang itu kemudian dibuat taklid gitu ya, dibuat buta oleh satu doktrin, oleh satu isu ya, oleh satu apa namanya itu apa mungkin bisa dibilang penggiringan opini yang kemudian menyesatkan, karena semua orang bisa mengakses ya informasi itu bahkan langsung ke sumbernya. Nah ini ya yang luar biasa zaman sekarang, sehingga ada informasi apapun bisa dengan mudah diakses ya. Jadi tidak perlu langsung mendatangi sumbernya secara fisik ya. Itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, menghabiskan waktu yang lama, kemudian menghabiskan dana yang besar juga. Kalau misalnya yang punya informasi itu di luar negeri, berarti kan kita harus pergi ke luar negeri. Kita harus mencari tahu di mana alamatnya, susah. Sekarang tinggal klik Mbah Google, semua sudah dibukakan itu datanya begitu komplit. Nah ini ya. Nah oleh karenanya ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tema kita bahwa luar biasa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saudara-saudara mualaf kita begitu apa namanya itu luar biasa saat ini perkembangannya, banyak dari mereka yang kemudian masuk Islam ya. Nah, oke. Tapi kan kita nggak boleh terus senang secara sepihak juga. Karena apa? Karena begini. Mu'alaf yang masuk Islam ya ada dua sisi nih, dua sisi mata uang. Manakala si mu'alaf ini yang memiliki latar belakang yang memang satu misalnya ya, sebelum jadi Islam dia udah kaya, sebelum jadi Islam memang dia dari keluarga berada, mampu. Sebelum masuk Islam dia sudah hidupnya sudah mapan. Sebelum masuk Islam memang dia status sosialnya sudah baik. Sebelum dia masuk Islam, misalnya gitu ya, dia ini adalah seorang yang terpandang, seorang yang memiliki bakat keahlian tertentu yang tidak dimiliki banyak oleh orang-orang pada rata-rata umumnya. Maka ketika dia masuk Islam, fine-fine saja, gitu ya. Seperti contohnya misalnya apa? Yang kita tahu di TV ya, bosnya jalan tol, yaitu Bapak Yusuf Hamka. Dia masuk Islam, putrinya masuk Islam. Clear, selesai, enak.
ya. Beliau tidak menyisakan masalah apapun. Sebelum dia jadi Islam dia udah kaya, begitu jadi Islam subhanallah tambah kaya malah gitu ya. Sebelum masuk Islam dia memang orang yang terpandang, setelah jadi Islam ya tetap akhirnya terpandang juga gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah begini, tidak semua mu'alaf seperti itu ya. Misalnya lagi contoh lain lagi, misalnya ada seorang profesor dari Jepang ya masuk Islam, nggak, itu ya enak-enak saja, nggak ada masalah gitu ya. Begitu jadi Islam mungkin bisa tambah tokcer ilmunya gitu ya, penelitiannya bisa tambah gacor kemudian pamornya bisa tambah baik. Kenapa? Karena hasil penelitiannya ternyata itu diperkuat oleh data dari Al-Quran, nah misalnya. Tapi kebanyakan yang kita lihat di Indonesia ini yang masuk Islam ini rata-rata banyak yang tidak seberuntung seperti Pak Yusuf Hamka misalnya, maaf ya. Justru banyak yang masuk Islam ini sekarang ini justru malah membawa masalah. Contoh yang umum, masuk Islam tidak diterima oleh keluarga yang non muslim. Masuk Islam kemudian mendapatkan penolakan. Masuk Islam kemudian diusir, dibenci. Ini kan masalah ya. Seharusnya kan dia masuk Islam itu betul-betul dalam kondisi damai, aman, tentrem. Kan enak nih si mu'alafnya masuk Islam begini gitu ya, sehingga dia bisa fokus belajar, ibadah misalnya. Atau misalnya problem yang lain, dia masuk Islam dalam keadaan miskin. Ini juga banyak, sehingga akhirnya menimbulkan masalah baru ya. Bahkan ada yang katanya ya, misalnya sebelum jadi Islam waktu dia masih non muslim dia cukup mampu, begitu jadi Islam jadi miskin misalnya ya. Semua aset-asetnya ternyata modal usaha dia dari keluarga. Karena dia masuk Islam, keluarga nggak terima, ditarik lagi semua modalnya, bahkan disita semua usahanya. Ya sudah, masuk Islam cuma bawa baju di badan misalnya, ya selesai lah ya. Atau misalnya dia yang juga banyak terjadi, dia masuk Islam ya, selain tadi ya dalam kondisi yang tidak baik ya dengan keluarga, dalam kondisi miskin ya. Nah ini ya, yang ketiga memang dia masuk Islam ini kebanyakan ada karena faktor X ya, tidak betul-betul murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Misal masuk Islam karena mau menikah sama perempuan muslim ya, ini juga kan sama. Begitu jadi Islam ya, dulu waktu di Kristen jadi Kristen KTP, nggak pernah ke gereja. Begitu jadi Islam syahadat ya juga jadi Islam KTP, nggak pernah ke masjid, sama, nggak ada bedanya. Nah, ini juga problem juga. Nah inilah sebabnya makanya kemudian kita bahas malam hari ini bahwa yang dimaksud mu'alaf jangan Mas Winadi udah ngasih kode ya, operator setia channel LSK. Oke, biar nggak terlalu tegang, buat ikhwafillah yang misalnya malam hari ini baru bergabung ya, belum sempat menjadi subscriber channel kami, silakan bisa langsung klik tombol subscribe, like ya, klik tombol lonceng notifikasi, kemudian berikan komentar yang positif, yang membangun ya, untuk kebersamaan kita di channel ini dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Begini, Allah sudah memberikan perumpamaan tentang semua masalah yang sudah saya sampaikan di depan tentang permasalahan mu'alaf ini lewat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 17. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara. Ya, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya. Yang artinya itu
perumpamaan, ya. Mereka itu udah diumpamakan seperti orang yang menyalakan api dalam situasi gelap gulita. Kemudian setelah apinya nyala itu, api itu menerangi sekelilingnya. Tapi tiba-tiba kemudian api itu Allah padamkan. Maka kembali lagi menjadi gelap. Dan Allah membiarkan ya mereka berada dalam kegelapan sampai mereka tidak bisa melihat apapun. Nah, maka disinilah yang ingin saya sampaikan. Ya, wabil khusus kepada saudara-saudara saya, mu'alaf dimanapun berada. Ya, jadi dulu sebelum kita jadi Islam, ya kan, kita ini hidup dalam kegelapan, ya kan, dalam dulumat, ya, dalam kejahiliahan, gitu ya. Kenapa? Karena kita hidup dalam kekafiran, ya kan? Karena kita bukan menyembah Allah, ya. Sehingga kemudian kita berada dalam kegelapan. Nah, kemudian karena Allah memberikan hidayah kepada kita, ya kan? Akhirnya Allah berfirman lagi di Al-Quran, misalnya masih di surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Kemudian setelah Allah memberikan hidayah pada kita, Allah menjadi pelindung kita, pelindung si mu'alaf, ya kan? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kemudian Allah mengeluarkan si mu'alaf ini dari kegelapan pada cahaya Allah. Ya, jadi hidayah itu ya ibarat satu cahaya yang kemudian menuntun si mu'alaf dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ya. Sudah diberikan cahaya ini, ya kemudian si mu'alaf ini dibimbing dengan cahaya ini untuk bisa menuju ke tempat yang terang. Tempat yang terang itu ya itu tadi ya Islam. Ya. Nah, sudah masuk Islam, sudah berada di tempat yang terang, tidak gelap lagi. Tapi kemudian yang disayangkan setelah jadi Islam, cahaya ini kemudian redup. Bahkan ada sebagian yang mati. Ya, yang tadinya sudah hidup dalam terang seperti ini, ya kan? Coba tiba-tiba misalnya contoh Mbak Arin. Ini sekarang lagi terang, matiin lampunya. Ya, tes apa namanya? Ayo. Saklarnya. Ya. Kan udah enak terang begini. Nah, ini belum semua dimatiin ya. Masih ada lampu syuting. Kan beda. Ini masih bisa ngeliat. Coba kalau semuanya mati. Ya gelap. Nyalain lagi. Ya, nggak bisa ngeliat apa-apa. Ya itulah. Ketika kita sudah dapat hidayah, ya kan? Kita sudah hidup dalam Islam yang terang benderang, kan gitu. Kemudian kita justru ya perbuatan kita yang memadamkan cahaya hidayah itu. Misalnya contoh begini. Apa sih contoh-contoh perbuatan-perbuatan mu'alaf yang kemudian meredupkan cahaya Islam ya, yang sudah Allah berikan pada dia. Misalnya contoh. Jadi mu'alaf penuh dengan keluh kesah. Ya. Isinya cuma ngedumel, ngegrundel, ya, marah-marah, putus asa. Ya, contoh misalnya, ya Allah, kenapa saya setelah jadi Islam, saya jadi susah. Kenapa saya setelah jadi Islam, kok saya kalau berdoa rasanya nggak didengar. Ya Allah, kenapa saya setelah jadi Islam, kok saya miskin. Kok setelah jadi Islam, ya tidak ada orang yang mau bantu saya. Wah, 1000 keluh kesah dia utarakan. Nah ini yang bisa memadamkan cahaya hidayah kita. Padahal kita butuh cahaya itu. Ya. Karena kita udah bersyukur. Yang paling penting hidup itu adalah kita tetap berada dalam cahaya. Umpama kita lapar. Yang penting kita hidup dalam cahaya. Selapar-laparnya kita, kalau yang lingkungan tempat tinggal kita terang, kita bisa ngelihat, kita bisa nyari makan. Kan begitu. Coba bayangkan ya, udah lapar, tempatnya gelap, kita nggak bisa ngelihat. Ya, atau mungkin dikasih buta sama Allah sekalian misalnya. Benar-benar nggak bisa ngelihat. Coba ya, penderitaan. Ya, apa nggak tambah menderita tambah parah. Itu contoh begitu. Walaupun dalam keadaan kita tinggal di cahaya itu masih mending, masih bersyukur. Walaupun misalnya kita sakit.
Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam terang seperti ini, kita sakit, kita masih bisa berusaha nyari obat. Kan begitu. Tapi bayangkan sudah dalam kondisi gelap gulita, ya kan? Kita nggak bisa ngelihat apa-apa, kita sakit. Apa nggak tambah sengsara? Itu loh logikanya ya. Kita bersyukur, alhamdulillah kita hidup dalam terang. Walaupun misalnya ya, kita miskin. Ya Allah, saya rumah nggak punya, cuma ngontrak, numpang-numpang. Ya kan, duit di dompet kosong. Ya. Semuanya rasanya wah menghimpit, utang banyak. Saya bangkrut, susah. Masih mending karena hidup dalam terang. Kenapa? Kita masih bisa berusaha nyari kerja, masih berusaha misalnya nyari uang, dagang atau bisnis jasa atau apa dan sebagainya. Coba bayangkan sudah bangkrut, miskin, susah, ya, hidupnya dalam kegelapan. Mau kemana? Banyak utang, ya, hidupnya dalam kegelapan. Walaupun kita punya utang, tapi kita hidup dalam terang, kita masih bisa nyari, ya, masih bisa nyari duit untuk bayar utang, kan? Jadi itu yang harus kita syukuri. Ada lagi misalnya yang ya Allah, kok saya setelah jadi Islam itu nggak ada orang yang nolong saya, nggak ada orang yang bantu saya. Semua orang cuek sama saya, semua orang menjauh sama saya, semua orang tidak mau peduli sama saya. Jangan ngedumel. Masih bersyukur hidup dalam terang, hidup dalam Islam. Coba bayangkan, ya, kita ngedumel, nggak ada yang bantu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang mau deketin saya. Dalam keadaan mati coba lampunya. Dalam keadaan hidup, dalam keadaan gelap gulita coba. Apa terus nggak tambah parah? Ya kan? Sesusah-susahnya kita, ya kan, masih bersyukur hidup dalam keadaan terang benderang ini. Kenapa? Kita ditinggalin sama 10 teman, kita masih bisa cari teman yang lain. Manusia banyak. Ya. Kita dijauhin sama 1-2 orang, kita masih bisa cari orang yang mau dekat sama kita. Kita dibuang misalnya sama keluarga, kita masih bisa dapat keluarga lain yang mau menolong kita, membantu kita. Kita merasa tidak ada orang yang mau bantu, tidak ada orang yang mau menolong, itu kan 1-2. Manusia ini kan banyak. Bukan cuma 1-2. Masa iya dari 100 orang semuanya ngebuang kan nggak mungkin. Dari 100 orang barangkali yang ngebuang cuma 30, yang 70 merangkul. Kita masih bisa nyari orang yang mau merangkul kita, membantu kita. Karena kita hidup dalam terang. Coba bayangkan, hidup dalam gelap. Mau sama siapa minta tolong? Mau orang lain juga susah hidupnya gelap. Kan begitu. Nah, jadi Allah berikan perumpamaan ini sebetulnya buat pelajaran bagi kita. Ya, betapa bersyukurnya alhamdulillah kita hidup dalam Islam. Karena Islam ini terang benderang. Allah memberikan cahaya hidayah ini menerangi hidup kita, bahkan kita sampai mati di alam kubur besok, insya Allah kalau matinya husnul khotimah, Allah berikan cahaya itu. Sehingga kita tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak dibiarkan dalam keadaan gelap. Kita tidak dibiarkan dalam keadaan buta. Kita tidak dibiarkan dalam keadaan yang merasa horor, mencekam. Coba, ya. Hidup terang gini kan kita tahu, oh, kelihatan mana yang mau mendekati kita siapa, lawan atau kawan. Ada yang mau jahat sama kita, kita bisa lihat terang. Ya, coba kalau gelap, ya, kita nggak bisa bedain mana lawan, mana kawan. Ya, kita nggak bisa tahu yang datang pada kita ini manusia atau setan, kan gitu. Gelap. Kita lihat dalam keadaan gelap, misalnya kita lihat, oh itu ada putih-putih dari jauh, lama-lama mendekat ya pada kita, oh dikira temennya. Begitu nyampe, ternyata pocong misalnya gitu kan. Apa nggak lari, lompat itu begitu. Itu contoh. Tapi kalau hidup dalam terang, alhamdulillah kita bersyukur. Ini yang penting, modal ini. Ya. Hidayah yang Allah berikan kepada seorang mu'alaf itu adalah cahaya yang tidak boleh padam karena tingkah laku kita yang tidak pas, tidak tepat. Maka, ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang mu'alaf ketika dia masuk Islam agar cahaya hidayah ini tidak padam, sehingga tidak kembali lagi hidup dalam kegelapan. Cari guru pertama. Ya, kalau antum ikhwan laki-laki, cari murabbi, guru laki-laki.
Kalau antum akhwat perempuan, para ukhti ya, yang mu'alaf, cari guru ya, murabbiyah, yang akhwat juga, para ummahat yang bisa membimbing ini supaya apa? Supaya jangan sampai cahaya Islam yang sudah kita terima ini redup, apalagi mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena para murabbiyah ini yang akan membimbing kita para mu'alaf ini untuk bisa selalu menjaga cahaya itu, bahkan kita akan bertemu dengan si pemilik cahaya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur ala nur ya. Jadi apa namanya, Allah itu ada binatang apa ini, lompat-lompat apa, kodok ya, ya iklan ya. Jadi kalau kita tidak pernah mencari guru untuk belajar, tidak pernah dibimbing oleh seorang guru ya, yang bisa menata hidup kita, yang bisa mengarahkan kita, ya lama-lama padam cahaya itu ya kan. Jadi Islam nggak pernah sholat, padahal udah mu'alaf 5 tahun. Jadi Islam nggak pernah baca Quran, nggak pernah bisa baca Quran, padahal jadi mu'alaf udah 10 tahun. Jadi Islam ya kan, apa namanya, nggak pernah muncul di majelis-majelis ilmu ya kan. Kenapa? Karena nggak ada yang membimbing dia. Maka cari guru, cari murabbi, cari murabbiyah yang bisa membimbing kita untuk bisa mempertahankan cahaya ini agar tetap terang, bahkan semakin terang, dan sampai kita bertemu dengan pemilik cahaya itu ya, cahaya di atas cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu yang terpenting. Oleh karenanya ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama beri support kepada para mu'alaf, termasuk Pondok Pesantren Al-Hadid. Kami adalah pondok pesantren yang terbuka bagi siapapun antum para mu'alaf dari latar belakang apapun ya. Tidak peduli antum umur berapapun, tidak peduli antum ini punya masalah apapun, tidak peduli antum ini dari daerah mana ya. Selama antum muslim, sudah bersyahadat, masuk Islam ya kan, menjadi mu'alaf saudara kami, datang ke pesantren kami, hubungi kami. Ada nomor HP di layar, ada nomor HP di deskripsi, langsung nomor HP saya, bukan yang lain-lain, dan pasti kami fast respon, cepat responnya ya kan. Sehingga kemudian antum kalau butuh tempat berlindung, butuh tempat belajar ya, butuh tempat untuk untuk mencari solusi dari masalah, butuh tempat yang bisa menjamin hidup antum untuk kehidupan sehari-hari ya, supaya kemudian bisa belajar, bisa beribadah ya, bisa meningkatkan kualitas antum sebagai seorang muslim, datang aja sih Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, Yogyakarta ya, pondok pesantren ya para mu'alaf gitu ya, pesantrennya para mu'alaf. Nah, begitu juga Bapak Ibu ikhwafillah, para guru-guru, ustadz, ustadzah, para kiai, para pengasuh-pengasuh pesantren, para pengasuh-pengasuh panti-panti asuhan, para guru-guru di majelis-majelis taklim, para murabbi-murabbi di halakoh-halakoh manapun, di harokah-harokah manapun, ya, para takmir-takmir masjid, musola. Kalau ada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan, kalau ada mu'alaf-mu'alaf yang butuh bimbingan, kalau ada mu'alaf-mu'alaf yang butuh tempat, ya, jangan ragu-ragu, hubungi kami, kasih tahu, ya, supaya mereka bisa dikirim ke sini, gitu ya, supaya mereka bisa belajar di sini, biar kami bina, kami arahkan, ya kan, akan kami berikan pembimbing, ya, para murabbi, para murabbiyah yang pas, yang bisa membimbing dia, supaya mempertahankan cahayanya itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, jangan kita ragu untuk bisa mengamalkan kebenaran itu. Yang salah dari kami pribadi. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.